Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Siti Maimunah. Kita akan menjadikan acara ini menjadi sebuah inspirasi bagi teman-teman yang sedang berbisnis, baik sebagai UMKM maupun sebagai pelaku usaha. Hari ini kita akan mengisahkan tentang sebuah perjalanan bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang kini menjadi besar, di mana pada awalnya mereka hanyalah sebuah usaha yang kecil. Nah, perusahaan ini atau usaha ini yaitu Kopi Kenangan. Nah, diawali di tahun 2017 ada dua orang yang bernama Edward Tirtanata dan Jem Prananto. Mereka berdua membuat sebuah gerai kopi di daerah Jakarta, di mana gerai tersebut sangat sederhana dengan memakai interior yang sederhana, dan kemudian di gerai tersebut juga tidak ada yang meliput media massa dan tidak ada investor asing dan tidak ada konsumen yang mengantri karena mereka baru membuka gerai tersebut. Tetapi lama-kelamaan dengan berjalannya waktu dan dengan pelayanan mereka yang bagus, yaitu pelayanan yang diberikan dengan melakukan pemesanan dan pembayaran secara digital, sehingga pesanan kopi akan cepat sampai kepada konsumen, membuat konsumen mereka menjadi sangat puas terhadap pelayanan tersebut. Nah, dengan berjalannya waktu, maka kopi Kenangan itu karena mudah diingat dengan namanya yang unik, yaitu Kopi Kenangan Mantan, sehingga para konsumen yang pernah mendatangi Kopi Kenangan merasa puas dan mengingat nama kopi itu. Nah, dengan berjalannya waktu, maka omset mereka bertambah besar, dan bertahun-tahun kemudian mereka mencapai penghasilan 1 miliar US dollar. Nah, hal itu menjadikan Kopi Kenangan bisa melebarkan sayap usahanya, sehingga mereka membuat gerai di Indonesia di mana-mana. Nah, dan hal itu juga membuat para investor merasa tertarik ingin invest ke usaha itu. Nah, kemudian tidak hanya sebatas itu saja, Kopi Kenangan juga melebarkan sayapnya ke luar negeri, yaitu ke kawasan Asia, di mana mereka juga membuat gerai-gerai kopi yang dari sisi kualitas dan pelayanannya dengan standar yang sama, sehingga bisa memuaskan konsumen. Nah, begitulah sedikit kisahnya tentang Kopi Kenangan yang kita kenal dan sering kita temui di gerai-gerai. Nah, apa saja poin-poin yang harus kita ingat dan kita catat dalam hal ini, yaitu di mana Kopi Kenangan mempunyai kita bisa mempelajarinya itu bahwa mereka cerdas melihat peluang, di mana masyarakat kita menyukai kopi yang berkualitas tapi dengan harga yang terjangkau, dan kemudian kopi tersebut dapat dipesan dan dibayar secara cepat dan memakai digital, sehingga memudahkan terutama untuk Gen Z yang menyukai serba cepat dan dengan kualitas yang baik. Kemudian nama dari Kopi Kenangan itu juga identitasnya sangat unik, sehingga mudah diingat dan mereka mudah mengingatnya dan sangat terkesan dengan namanya. Nah, hal itu membuat Kopi Kenangan menjadi satu startup yang unicorn atau mempunyai penghasilan yang melebihi 1 miliar
dolar US dollar dalam beberapa tahun usahanya. Nah, itulah poin-poin yang penting yang harus kita catat, yang kita ingat, di mana kita sebagai pelaku usaha atau pelaku bisnis harus bisa menjadikan harus cerdas-cerdas melihat peluang yang ada di sekitar kita. Kemudian tidak lupa juga terus berinovasi, terus memperbaiki sehingga menjadi terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Nah, sampai sekarang kita mengenal Kopi Kenangan itu sebuah bisnis yang sangat baik, catatannya di Indonesia maupun di luar. Itulah yang mungkin yang bisa kita catat, bisa kita ingat bahwa memang mungkin saya belum bisa memberikan detail apakah yang kendala atau rintangan yang mereka hadapi, tetapi proses di mana dari tahun 2017 sampai sekarang 2026 itu memang tidaklah mudah, memerlukan berbagai inovasi, memerlukan berbagai adaptasi sehingga bisnis mereka masih tetap bertahan sampai saat ini. Demikian saja dari saya, semoga hal ini bisa menjadikan inspirasi bagi kita bahwa memang harus menyesuaikan dengan pasar yang kita hadapi sehingga kita tidak akan tertinggal. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.